Inilah hadirin sekalian seharusnya yang dimiliki oleh setiap muslim. Al-wala' wal bara'. Tidak boleh kita itu mencintai seseorang mengalahkan cinta Allah, cinta Rasul. Dan kita harus memiliki bara', berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun dia seorang bapak kita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak mungkin kau temui ya Muhammad orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya dan sanak kerabatnya. Inilah yang dipegang teguh oleh Ramlah Ummu Habibah sehingga dia bisa bersikap seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dia. Ikhwani wa akhwati fillah, selanjutnya kita akan bercerita dan berkisah tentang Zainab binti Jahas, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ummahatul mukminin. Dia adalah Zainab binti Jahas bin Rabab bin Ya'mar. Dia dari wanita dari keluarga yang terhormat, kabilah yang mulia. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawari pernikahan agar dia menikah dengan Zaid bin Harithah, pada awalnya dia kurang begitu setuju. Bukan menolak perintah Rasulullah, bukan dia tidak mau melaksanakan ajakan Rasulullah, tetapi dia tidak enak. Dia adalah dari kabilah yang terhormat, yang mulia, sementara Zaid bin Harithah adalah budak. Namun sunnatullah memiliki rencana tersendiri. Akhirnya turun firman Allah untuk menegaskan agar Zainab mentaati perintah Rasulullah. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula patut bagi laki-laki yang mukminah, bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Barang siapa yang mengundurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Akhirnya Zainab pun menerima tawaran Rasulullah. Pernikahan dengan Zaid bin Harithah dilaksanakan. Kemudian hadirin sekalian, hari demi hari yang dilalui, tidak ada kecocokan di antara satu dengan yang lainnya karena akibat kufu dan kesenjangan. Sehingga di antara ulama mensyaratkan kufu itu di dalam masalah hasab. Maka akhirnya Zaid sering mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin menceraikannya. Maka Rasulullah mengatakan, amsik alaika zaujaka wattaqillah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Namun usaha pun telah dilakukan untuk mempertahankan tali pernikahan. Akhirnya terpaksa, apa boleh buat, tali itu pun putus. Ini semua ada hikmahnya dan sekalian, karena Allah ingin mensyariatkan pembatalan tabanni, artinya pengambilan anak yang nasabnya dikembalikan kepada orang yang mengambil. Dan orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang jahiliyah meyakini bahwa bapak angkat tidak boleh menikah dengan bekas istri anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan keyakinan itu, sehingga turunlah ayat di dalam surat Al-Ahzab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Hadirin sekalian, inilah yang menjadi kebanggaan ini Zainab. Satu surat
yang berisikan akad nikah menikahkan Rasulullah dengan Zainab langsung dari langit. Makanya dia sering mengatakan berbangga di depan istri-istri Rasulullah, kalian dinikahkan semua walinya adalah orang tua kalian, sementara saya dinikahkan langsung oleh Allah tanpa wali, tanpa saksi. Dengan ayat wa idz taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika engkau Nabi Muhammad mengatakan kepada orang yang telah kau berikan nikmat, maksudnya Zaid, dan juga telah diberikan nikmat oleh Allah, tahanlah istri kamu dan bertakwalah kepada Allah, sementara engkau telah menyembunyikan apa yang kau sembunyikan di dalam hati, perasaan kamu di dalam hati. Maksudnya di sini bukan perasaan cinta yang dipendam. Ini adalah kaum orientalisme untuk menghujat dan melecehkan Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah SAW menyimpan asmara ini dengan istri anak angkatnya. Yang dimaksud wa tukhfi fi nafsik, menyembunyikan apa yang di dalam hatinya. Maksudnya Rasulullah sudah tahu bahwa dia akan menjadi istrinya. Ini Zainab akan menjadi istri Rasulullah, dan itu Allah telah menghabarkannya, namun dia tidak bisa mengungkapkan, menyampaikan, terus disembunyikan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menampakkannya. Selanjutnya hadirin sekalian, kembali kita membahas Khadijah. Ini Zainab ummahatul mukminin. Beliau memiliki kelebihan banyak sekali. Dia adalah orang yang rajin sedekah, sangat penyantun, ya, belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah, yatim piatu, orang-orang miskin. Sampai dia itu ketika diberi jatah oleh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu memberikan jatah kepada istri-istri Rasulullah SAW sebanyak 12.000 dinar. Subhanallah hadirin sekalian, ini bukti bahwa dia adalah seorang wanita yang dermawan. Wanita yang dermawan, lagi cantik parasnya. Semua pemberian dari Umar itu disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin, orang-orang lemah dan yatim piatu. Tidak tersisa sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal pernah mengatakan, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Orang yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Masya Allah hadirin sekalian, bagaimana kemuliaan istri-istri Rasulullah, kesetiaan sampai meninggal dunia, walaupun Rasul sudah tiada, tetapi keinginan bersama Rasulullah, menyusul Rasulullah sangat-sangat menggebu. Sehingga ketika ngumpul-ngumpul sepeninggal Rasulullah, istri Rasulullah itu mencoba untuk mengukur tangannya masing-masing, mana yang lebih panjang. Ternyata ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pertama kali setelah Rasulullah wafat itu Zainab. Berarti di sini istri yang paling cepat menyusul Rasulullah adalah Zainab. Berarti juga hadirin sekalian, yang dimaksudkan panjang tangan di sini bukan panjang tangan secara hakiki, namun pandai bersedekah, seorang wanita yang dermawan. Hadirin sekalian, beliau tentang masalah kepandaiannya meriwayatkan sebanyak 11 hadis, dan Imam Bukhari, Muslim bersepakat di dalam 3 hadis. Beliau wafat pada tahun 20 Hijriah, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur 35 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kedermawanan beliau dan kedekatan beliau dengan orang-orang miskin, sampai beliau dikatakan dijuluki Ummul Masakin. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan membahas
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai Al-Akhtab adalah anak cucu dari Al-Lawi, Nabiullah Israel bin Ishaq ibn Ibrahim, termasuk keturunan Harun. Makanya dia sering bangga di hadapan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di antara mereka ada yang merendahkan, maka dia dengan tegas mengatakan, sesungguhnya aku adalah anaknya Harun dan pamanku adalah Musa. Gitu ya. Jadi keturunannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menghibur dia dengan pernyataan seperti itu. Kalau kamu sekarang direndahkan oleh yang lainnya, katakan, kurang apa lagi? Suami saya Nabi, bapak saya Nabi, paman saya Nabi, dan keluarga-keluarga saya banyak yang Nabi. Inilah hiburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau yang tercinta, Safiyah. Sejarahnya hadirin sekalian, Safiyah ini adalah termasuk tawanan dari perang Khaybar. Dahulunya dia menikah dengan Salam, kemudian meninggal, lalu nikah dengan Kinanah, juga meninggal. Dua-duanya ini termasuk penyair Yahudi. Hadirin sekalian, kalau kita sekarang ini mencermati bahwa memang Safiyah ini adalah dari keluarga terhormat, sehingga ketika itu dia menjadi tawanan Dihya Al-Kalbi. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, sebetulnya dia tidak layak untuk menjadi milik Dihya Al-Kalbi. Maka Rasulullah SAW menebusnya dengan 10 pengganti budak tawanan, menjadi ganti Safiyah. Awalnya dia datang kepada Rasulullah SAW ingin membebaskan, memerdekakan dirinya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan. Sekarang begini, kamu mau merdeka menjadi budak atau menjadi istriku? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku telah berangan-angan lama sekali untuk menjadi istrimu ketika aku musyrik. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan ketika aku sekarang ini sedang memeluk Islam? Maka akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan pernikahan dengan mahar memerdekakan dia. Hadirin sekalian, Safiyah banyak cerita seputar masalah dirinya, apalagi dengan istri-istri Rasulullah SAW. Pernah pada suatu saat pada pelaksanaan haji, untanya Safiyah ini tidak bisa berdiri lagi, tidak bisa ditunggang, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Zainab binti Jahaz, gimana kamu ini kan punya unta banyak, bisa enggak kamu minjamkan salah satu di antara unta kamu kepada Safiyah? Dengan jawaban ketus, saya harus meminjamkan unta saya kepada orang Yahudi itu? Langsung Rasulullah SAW diam, bahkan hampir 2 bulan tidak datang kepada Zainab dan tidak menampakkan dirinya, sehingga sampai akhirnya Rasulullah SAW datang pada waktu bulan Muharram. Di saat itu Zainab mengatakan, wahai Rasulullah SAW, aku bertaubat dan aku mengakui kesalahan. Akhirnya Rasulullah SAW menerima, dan sebagai tanda bukti taubatnya dia menghadiahkan budak kepada Rasulullah SAW. Ini cerita seputar masalah Safiyah. Begitu juga hadirin sekalian, ketika Rasulullah SAW menjelang meninggal dunia, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya sakitmu bisa aku rasakan, bisa pindah kepadaku, aku rela untuk menanggungnya ya Rasulullah. Di antara istri-istri yang ada itu sinis,
dan menanggapi dengan tanggapan yang sinis. Apa benar seperti itu? Ya, maka Rasulullah SAW langsung menengahi mereka dengan mengatakan kepada orang yang tadi mandang sinis, istri-istrinya yang mandang sinis, sekarang silahkan kalian berkumur. Katanya istri-istri Rasulullah yang tadi mengejek, mengatakan, kenapa ya Rasulullah kita harus kumur? Karena kamu tadi itu mengejek Sofia. Ketahuilah, apa yang diomongkan tadi, apa yang diucapkan dia adalah jujur. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya dia menghabiskan waktu di dalam kehidupan ini untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk puasa. Bahkan di sini yang dikerjakan oleh dia hanyalah mendekatkan diri kepada Allah. Sampai dia diambil oleh Allah sekitar tahun 50 tahun ini, sekitar 50 tahun Hijriah, yang maksudnya pada tahun 50 Hijriah dikubur di Baqi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usahanya, menjadikan dia benar-benar figur setiap kaum muslimah yang beriman, yang menginginkan menjadi wanita yang salihah. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membahas istri Rasulullah, yaitu Juwairiyah binti Al-Harith. Dia adalah Juwairiyah binti Haris binti Abi Dirar bin Al-Habib Al-Khuzaiyah Al-Mustalikiyah. Dia adalah seorang wanita yang cantik, bangsawan, terpandang, dan termasuk tawanan Bani Mustalik ketika perang Bani Mustalik, yaitu ini Al-Muraisi. Ketika itu dia berumur 20 tahun, menjadi tawanan di bawah Thabit bin Qais. Dia datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan nasibnya. Bahkan bapaknya mengatakan, ya ini datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya anakku tidak layak untuk menjadi tawanan. Akhirnya usaha demi usaha Rasulullah SAW memberikan tawaran. Bagaimana kalau sekarang kamu saya bebaskan perbudakanmu, kemudian kamu akan aku nikahi. Setelahnya itu bapaknya mendatangi, diriwayatkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, mendatanginya. Kamu sekarang dikasih pilihan oleh Muhammad, jangan sampai kau mengecewakan bapakmu. Kemudian dia menjatuhkan pilihan, rela untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Maka bapaknya gusar sekali, kamu telah menjatuhkan pilihan yang menghinakan bapakmu. Artinya tidak setuju. Hadirin sekalian, Juwairiyah ini memiliki kelebihan banyak sekali sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah. Juwairiyah adalah seorang wanita yang manis dan cantik, tiada seorang pun yang melihatnya melainkan akan jatuh hati kepadanya. Tatkala Juwairiyah meminta kepada Rasulullah untuk membebaskan dirinya, sedangkan demi Allah, aku telah melihatnya melalui pintu kamarku, maka aku merasa cemburu karena saya menduga bahwa Rasulullah akan melihat sebagaimana yang aku lihat. Memang hadirin sekalian, dia adalah wanita yang cantik, berparas menarik, tidak ada seorang pun yang melihatnya pasti akan jatuh hati. Maka Rasulullah SAW meresmikan menjadi istrinya di dunia dan di akhirat. Dia menjadi ummahatul mukminin. Adapun sekarang dia wafat pada tahun 50 Hijriah dan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala umur 56, ya. Umur 56. Selanjutnya kita akan membahas istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yaitu Maimunah binti Al-Harith. Tuh. Bagi yang mengatakan 12, ini bukan terakhir, masih ada 2 lagi. Hadirin sekalian, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah binti Al-Harith bin Huzn bin Al-Hazam bin Ruwaybah bin Abdullah bin Hilal bin Amir Al-Hilaliyah. Dia adalah seorang wanita yang terpandang. Dahulunya menikah dengan Mas'ud bin Amr bin As-Saqabi, sebelum masuk Islam.
Akhirnya terjadilah ya di situ perpisahan. Maka Abdullah ibnu Abbas ini menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahinya. Hadirin sekalian, di sini ada cerita yang unik dari Maimunah. Dia sebetulnya sudah lama masuk Islam, tetapi termasuk orang-orang yang lemah, yang menyembunyikan keimanannya, tidak mau menampakkan, tidak bisa menampakkan karena tertekan, karena mendapatkan tekanan yang dahsyat dari kaum kufar Quraisy. Namun dia setiap hari berpikir ingin dia itu berislam dengan penuh izzah, dengan penuh kesempurnaan. Akhirnya hadirin sekalian, dia menampakkan keislamannya. Lalu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari untuk menikahinya karena dia di dalam posisi yang harus diselamatkan, maka Rasul menerimanya dan menikah. Kabar itu didengar oleh Maimunah dengan penuh kegembiraan, kesenangan. Dan Rasulullah SAW menikah dengannya dengan mahar 400 dirham. Dikisahkan di dalam suatu riwayat, Maimunah inilah termasuk orang yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saking inginnya dia mendapatkan naungan nubuwah, hidup bersama Rasulullah SAW, berumah tangga di bawah rumah yang penuh dengan ilmu, hikmah. Maka inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan diri kepada Nabi ingin dikawininya kalau Rasulullah SAW mau, sebagai pengkhususan bagimu, yakni bagi Rasulullah, bukan untuk semua orang mukmin. Artinya hal ini hanya khusus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa terjadi pada selain Rasulullah SAW. Maka di sini ada hal-hal yang menjadi kekhususan Rasulullah, tidak bisa ditiru oleh umatnya. Ada hal-hal yang bisa ditiru oleh umatnya, seperti nikah lebih dari 4. Mujahid mengatakan nama dahulunya namanya ini Maimunah adalah Barrah. Kemudian dipindah oleh dipindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Maimunah. Maka hadirin sekalian, kita lihat kesetiaan dan kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menjelang meninggal dunia berwasiat hendaknya dikubur di tempat walimatul ars. Dulu pernah tempat di mana dia melakukan walimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Atha meriwayatkan setelah beliau wafat, saya keluar bersama Ibnu Abbas. Beliau berkata, apabila kalian mengangkat jenazahnya, maka janganlah kalian mengguncang-guncangkan atau menggoyang-goyangkan. Beliau juga berkata, lemah lembutlah kalian dalam memperlakukan, karena dia adalah ibumu, maksudnya ummahatul mukminin. Aisyah juga berkata, setelah wafatnya Maimunah, demi Allah, setelah pergi Maimunah mereka dibiarkan berbuat kehendaknya. Adapun demi Allah, beliau adalah yang paling takwa di antara kami dan yang paling banyak bersilaturahmi. Ini jelas pengakuan, kesaksian juga atas kemuliaannya, keutamaan yang disaksikan oleh wanita yang mulia juga, wanita yang penuh dengan keutamaan, Aisyah radhiyallahu anha. Inilah hadirin sekalian memang kondisi sahabat-sahabat dahulu. Satu dengan yang lainnya saling memuji, satu dengan yang lainnya saling memperkuat, tidak saling menjatuhkan. Ini seharusnya kita tiru. Kita di dalam bergaul, walaupun dengan sesama madu kita, antara istri, kecemburuan jangan sampai memutuskan silaturahmi. Kecemburuan jangan sampai menghilangkan hak-hak Allah dan Rasulnya, sehingga kita dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, inilah
seputar pembahasan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang mulia, istri yang menjadi kebanggaan semua kaum muslimin, menjadi contoh kita semuanya, wabil khusus bagi wanita-wanita yang muslimah yang menginginkan hidup mulia, hidup nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang sekarang ini hendak hidup mulia di dunia dan juga mulia di akhirat, hendaknya meniru apa yang mereka sekarang lakukan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan 12 wanita dari bangsa Arab, artinya kebangsaan Arab. Namun dari riwayat Qatadah, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah 15 wanita, 7 dari kalangan Quraisy, 1 dari kalangan sekutu-sekutu Quraisy, dan 7 dari perempuan-perempuan Arab non-Quraisy, dan 1 dari Bani Israel. Juga begitu di sini ada riwayat dari Abu Ubaid, dia mengatakan bahwa telah tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan 18 wanita. 7 dari kalangan Quraisy, 1 dari kalangan sekutu-sekutu Quraisy, 9 dari wanita-wanita Arab non-Quraisy, dan 1 dari perempuan Bani Israel. Namun yang kuat hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan 16 wanita, namun yang menjadi ummahatul mukminin 12. Yang pertama adalah Khadijah. Yang kedua setelah itu beliau menikah dengan Saudah. Kemudian setelah Saudah yang ketiganya menikah dengan Aisyah. Setelah beliau menikah dengan Aisyah yang keempatnya beliau menikah dengan Ummu Salamah. Setelah Ummu Salamah yang kelimanya dengan Hafsah. Kemudian yang keenamnya dengan Zainab binti Jahaz. Kemudian dengan Juwairiyah. Kemudian dengan Ummu Habibah. Kemudian dengan Safiyah. Kemudian dengan Maimunah. Kemudian Fatimah binti Syuraih, dan kemudian menikah dengan Zainab binti Huzaimah, kemudian menikah dengan Hindun binti Yazid, kemudian menikah dengan Asma binti Nu'man, lalu dengan Qutailah ukhtul Ash'as, dan Sana binti Asma As-Sulaimiyah. 16 inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakad nikah. Namun di antara mereka ada yang sempat berumah tangga, ada yang mereka baru akad nikah meninggal dunia, belum sempat berumah tangga dengan Rasulullah. Demikian yang bisa saya sampaikan seputar masalah kisah cerita tentang kehidupan istri-istri Rasulullah SAW yang mulia. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan teladan serta pelajaran dari kisah ini. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin LC dengan tema istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disarikan dari buku Nisa'un Haular Rasul yang dikarang oleh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli dengan Mustafa Abu An-Nasr Al-Shalabi, dan dari buku Syiarun A'lamun Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibnu Ahmad ibnu Utsman Az-Zahabi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga kaset-kaset bacaan Al-Quranul Karim, hubungi Lembaga Dakwah dan Taklim Jakarta, telepon 021-831-2566. Demikian informasi ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.